Bayangkan sebuah pagi yang tenang. Kamu sedang duduk di teras rumah, menyeruput secangkir teh hangat sambil menggulir ponsel. Tidak ada notifikasi dari siapa-siapa, tapi tiba-tiba kamu teringat seseorang. Mantan. Bukan karena rindu, bukan pula karena ingin kembali, tapi karena ada sesuatu di media sosial yang entah bagaimana membuat kamu memikirkannya. Sebuah foto, sebuah status, atau mungkin hanya sekadar vibe yang terpancar dari unggahan seseorang yang dulu pernah mengisi hati kamu. Nah, begitu juga dengan mantanmu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi mantanmu juga punya momen-momen seperti itu. Saat mereka sedang bengong di sore hari, atau ketika mereka sedang merasa tidak begitu baik-baik saja, lalu tiba-tiba muncul unggahanmu di lini masa. Sesuatu yang kamu posting, yang mungkin menurutmu biasa saja, ternyata bisa mengguncang sedikit demi sedikit isi kepala mereka. Mengusik perasaan yang mungkin sudah lama mereka bungkam. Dan kalau kamu tahu caranya, kamu bisa dengan sengaja menciptakan momen-momen seperti itu. Bukan untuk menyakiti, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu bukan orang yang bisa dilupakan begitu saja. Bahwa setelah perpisahan itu, kamu bukan hancur, tapi justru berkembang. Kamu jadi versi dirimu yang lebih matang, lebih menarik, dan lebih misterius. Nah, salah satu cara paling halus untuk menanamkan bayanganmu di kepala mantan adalah lewat media sosial. Kita hidup di zaman di mana apa yang kamu unggah bisa jadi cermin siapa dirimu hari ini. Dan dengan sedikit sentuhan strategi, unggahanmu bisa berubah jadi senjata diam-diam yang menusuk tepat di perasaan mantan. Berikut ini adalah 10 hal yang bisa kamu posting biar mantan kepikiran terus. Tapi ingat, bukan asal posting. Setiap poin akan kita kupas dengan pelan-pelan, biar kamu benar-benar paham bagaimana memainkan peran ini dengan elegan, tidak murahan, dan tetap menjaga harga diri. Kita mulai dari yang pertama. Postingan pertama yang bikin mantan kepikiran terus. Foto candid kamu yang terlihat bahagia, natural, dan penuh kehidupan. Coba bayangkan, kamu berjalan-jalan di taman kota. Udara sejuk, matahari tidak terlalu terik, dan kamu mengenakan pakaian santai favoritmu. Lalu, temanmu secara diam-diam mengambil fotomu saat kamu sedang tertawa lepas. Bukan tertawa dibuat-buat, bukan pula senyum untuk kamera. Tapi tawa alami yang keluar karena kamu benar-benar menikmati momen itu. Foto itu kemudian kamu unggah. Tanpa banyak filter. Tanpa caption yang berusaha terlalu keras. Mungkin hanya satu kalimat singkat. Atau bahkan tanpa kata sama sekali. Sekilas memang terlihat seperti unggahan biasa. Tapi bagi seseorang yang pernah mengenalmu, pernah memegang tanganmu, pernah melihat wajahmu dari jarak dekat, foto itu bisa membawa ribuan kilobit kenangan masuk kembali ke kepala mereka. Tawa lepasmu mengingatkan mereka pada masa-masa dulu. Saat kalian masih bersama, saat kamu tertawa karena lelucon mereka. Tapi sekarang kamu tertawa tanpa mereka. Dan yang paling menyakitkan adalah, kamu tampak lebih bahagia. Itulah kekuatan sebuah foto candid yang natural. Foto jenis ini memberikan kesan bahwa kamu sudah lepas dari bayangan masa lalu. Bahwa kamu tidak memaksa diri untuk move on. Tapi kamu memang benar-benar sedang menikmati hidupmu yang sekarang. Bahwa kamu sudah bisa tertawa tanpa ada mereka di sampingmu. Dan itu menyakitkan, tapi sekaligus menggoda. Karena manusia pada dasarnya suka bertanya-tanya. Siapa yang membuatmu tertawa hari itu? Siapa yang ada di balik kamera? Apakah kamu sudah bersama seseorang yang baru? Apakah kamu akhirnya menemukan kebahagiaan yang dulu mereka gagal berikan? Pertanyaan-pertanyaan itu akan muncul sendiri. Tanpa kamu harus menjelaskan. Tanpa kamu harus menyindir. Tanpa kamu harus membahas masa lalu. Postingan seperti ini ibarat benih yang kamu lempar ke pikiran mantan. Mungkin awalnya terlihat sepele, tapi lama-lama akan tumbuh jadi rasa penasaran yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Tentu saja, tidak semua foto candid punya efek seperti ini. Ada syaratnya. Pertama, kamu harus terlihat benar-benar nyaman dan bahagia dalam foto tersebut. Bukan sekadar senyum untuk pencitraan, tapi ekspresi yang jujur dan tulus. Karena manusia bisa membedakan mana senyum asli dan mana yang dibuat-buat. Kedua, momen dalam foto harus memiliki suasana yang mendukung. Jangan unggah foto candid di tempat yang gelap, sempit, atau berantakan. Pilih tempat yang terbuka,
cerah, atau punya suasana tenang. Taman, kafe, pantai, atau ruang terbuka hijau bisa jadi pilihan yang tepat. Ketiga, jangan terlalu sering unggah foto seperti ini. Biarkan jadi kejutan sesekali. Semakin langka, semakin mahal kesannya. Semakin tidak terduga, semakin membuat mantan merasa mereka melewatkan sesuatu yang berharga. Dan yang terakhir, jangan disertai caption yang terlalu jelas maksudnya. Hindari kalimat-kalimat seperti, "Aku bahagia tanpamu," atau "Lihat aku sekarang." Itu justru membuatmu terlihat belum selesai. Biarkan fotomu berbicara sendiri. Karena saat kamu terlihat tidak berusaha membuktikan apapun, disitulah mantan justru merasa kamu sudah benar-benar melangkah jauh. Jika kamu konsisten melakukan ini, satu demi satu unggahan akan menjadi bagian dari cerita yang mereka bangun sendiri di kepala mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, lalu menebak-nebak. Dan semakin mereka menebak, semakin dalam pula rasa penasaran mereka tumbuh. Dan seperti yang kita tahu, rasa penasaran bisa lebih kuat dari rasa cinta yang pernah ada. Kamu mungkin tidak akan tahu secara langsung apakah mantanmu benar-benar terganggu atau terpengaruh. Mereka tidak akan menyukai unggahanmu, tidak akan meninggalkan komentar, dan mungkin juga tidak akan mengirim pesan. Tapi jangan salah, banyak mantan yang diam-diam masih memantau. Mereka hanya tidak ingin terlihat peduli. Tapi kalau kamu bisa membuat mereka memikirkanmu hanya karena satu foto sederhana, itu sudah lebih dari cukup. Satu unggahan, satu senyum, satu momen natural yang kamu bagikan, bisa menjadi senjata paling lembut, paling sunyi, tapi juga paling dalam untuk membuat mantan merasa kehilangan sesuatu yang tak akan bisa mereka dapatkan lagi. Poin kedua, caption pendek yang puitis dan ambigu. Di zaman sekarang, banyak orang menganggap caption hanyalah pelengkap. Sebuah ruang kecil di bawah foto atau video yang seringkali diisi dengan kata-kata seadanya. Namun bagi orang yang peka, caption bisa jadi jendela jiwa. Ia bisa menyeratkan sesuatu yang tidak terlihat di gambar, tapi terasa dalam makna. Dan disinilah keajaibannya muncul. Satu baris kalimat pendek bisa membuat seseorang berpikir sepanjang malam. Terutama jika kalimat itu tidak menjelaskan apapun secara langsung. Justru karena ambigu, justru karena samar, pikiran orang yang membacanya jadi bekerja lebih keras. Mereka mulai menerka, menafsirkan, menyambung-nyambungkan sendiri apa maksud di balik kata-katamu. Apalagi kalau yang membaca adalah mantanmu. Mereka mengenal cara kamu berpikir, tahu gaya bahasa kamu, dan punya sejarah yang membuat setiap kalimat dari kamu terasa lebih personal. Jadi saat kamu menulis sesuatu yang puitis tapi tidak jelas untuk siapa, otak mereka otomatis akan mengaitkannya pada diri mereka sendiri. Misalnya kamu menulis, "Beberapa kenangan tidak butuh alasan untuk kembali ke kepala." Sekilas, ini hanya kalimat puitis. Tapi bagi mantan, ini bisa jadi semacam panggilan. Mereka mungkin bertanya, apakah dia sedang ingat aku? Atau, apakah dia sedang menyesal? Padahal, bisa jadi kamu hanya sedang duduk sore-sore dan tiba-tiba teringat lagu lama. Tapi mereka tidak tahu itu. Dan karena mereka tidak tahu, mereka mengisi kekosongan itu dengan rasa penasaran. Caption seperti ini tidak perlu panjang. Justru semakin singkat, semakin kuat dampaknya. Bayangkan kamu mengunggah foto pemandangan laut, lalu kamu tulis caption, "Yang diam bukan berarti tidak bergelombang." Atau kamu unggah foto hitam putih dan tulis, "Beberapa luka lebih suka tidak dibicarakan." Lihat, tidak ada nama, tidak ada tempat, tidak ada waktu. Tapi ada kedalaman, ada getaran. Dan jika mantanmu sedang dalam fase rentan, caption seperti ini bisa mengetuk sisi emosional mereka tanpa kamu perlu menyebut siapapun. Kekuatan dari caption puitis dan ambigu ini terletak pada ruang kosong yang ditinggalkannya. Ruang itu akan diisi oleh orang yang membaca dengan pengalaman mereka sendiri. Dan mantanmu, karena punya masa lalu bersamamu, akan merasa seolah-olah kamu sedang berbicara langsung pada mereka. Tentu saja, kamu tidak bisa asal menulis kata-kata indah dan berharap itu bekerja. Ada seni di dalamnya. Pertama, kamu harus mengenal dirimu sendiri. Gaya bahasa kamu seperti apa? Kalimat seperti apa yang terasa natural jika keluar dari mulutmu? Jangan memaksakan diri meniru gaya orang lain, karena itu justru terasa palsu. Mantanmu bisa merasakannya. Kedua,
Gunakan pengalaman nyata sebagai bahan bakar. Misalnya kamu benar-benar sedang merasa kehilangan, atau sedang merindukan sesuatu, tuliskan dalam bentuk metafora. Rindu itu seperti bau hujan, tidak bisa dilihat, tapi selalu terasa. Kalimat seperti ini lahir dari emosi asli, dan itu akan terasa oleh pembaca. Ketiga, pilih waktu yang tepat. Jangan terlalu sering. Seminggu sekali, atau bahkan sebulan sekali sudah cukup. Biarkan caption kamu muncul sebagai kejutan. Karena jika terlalu sering, efeknya akan menumpul. Tapi jika langka, setiap kata akan terasa mahal. Dan satu hal penting, jangan pernah mengakhiri caption ambigu ini dengan sesuatu yang terlalu jelas. Misalnya kamu menulis, "Aku tidak menyesal, tapi kadang aku berpikir, bagaimana jika waktu itu kita memilih bertahan?" Lalu kamu menambahkan emoji sedih. Ini membuatnya terlalu gamblang. Mantanmu bisa saja berpikir, "Oh, dia masih belum move on." Tujuan kita bukan membuat kamu terlihat rapuh. Justru sebaliknya. Caption yang baik adalah yang memberi kesan kamu sudah berdamai dengan masa lalu, tapi tetap punya kedalaman. Seolah-olah kamu bukan sedang terjebak kenangan, tapi kamu sedang memaknai perjalanan. Dan caption yang seperti itu sangat menggoda untuk dibaca berulang-ulang. Kadang mantanmu akan membacanya sekali. Lalu beberapa jam kemudian, tanpa sadar, mereka membuka lagi profilmu. Mereka membaca ulang caption itu. Kali ini lebih pelan. Mungkin sambil menarik napas dalam. Dan pada saat itu, kamu sudah berhasil menyelinap ke ruang kecil dalam pikiran mereka. Ada satu contoh nyata yang menarik. Seorang perempuan pernah menulis di media sosialnya, "Kita pernah saling, tapi semesta tidak mengizinkan untuk selalu." Kalimat ini hanya 7 kata, tapi begitu dalam. Tidak menyebut siapapun, tapi semua orang yang pernah kehilangan pasti bisa merasakannya. Dan tentu saja, mantannya membaca itu. Dia tidak menyukai unggahan tersebut, tidak meninggalkan komentar. Tapi dia mengirim pesan pribadi 3 hari kemudian, hanya untuk menanyakan, "Kamu baik-baik saja, kan?" Lihat bagaimana kalimat sederhana bisa membuat seseorang melanggar egonya sendiri. Itulah kekuatan caption puitis dan ambigu. Ia tidak terlihat seperti serangan, tapi bisa merobohkan dinding pertahanan orang dengan perlahan. Ia tidak menyindir secara terang-terangan, tapi menyentuh secara personal. Dan yang paling penting, ia membuat kamu tetap terlihat elegan. Ingat, kita bukan sedang berusaha menarik kembali cinta lama, tapi sedang menunjukkan bahwa kehilanganmu bukan sesuatu yang mudah untuk dilupakan. Bahwa setelah kamu pergi, tetap ada jejak yang sulit dihapus. Dan caption adalah salah satu jejak itu. Sekarang bayangkan kamu menggabungkan 2 hal tadi, foto candid penuh kebahagiaan, dan caption pendek yang puitis serta ambigu. Kamu unggah dalam waktu yang tidak terduga, tanpa alasan, tanpa momen spesial. Itu akan jauh lebih mengguncang daripada status panjang berisi curhatan. Karena mantanmu akan melihatmu tersenyum, tapi membaca caption yang dalam. Kontras itu, antara visual yang bahagia dan kata-kata yang tenang tapi dalam, akan membuat mereka bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia rasakan sekarang? Dan di saat pertanyaan itu mulai tumbuh, kamu sudah mulai mengisi ruang di pikiran mereka. Perlahan tapi pasti. Dan itulah tujuannya. Poin ketiga, posting aktivitas baru atau hobi yang tidak pernah kamu lakukan saat masih bersama. Salah satu ketakutan terbesar seseorang setelah berpisah dari hubungan yang panjang adalah perasaan tidak relevan lagi dalam hidup mantan. Dulu mereka tahu semua hal tentangmu. Mereka tahu makanan favoritmu, film yang selalu membuatmu menangis, atau tempat yang kamu hindari karena trauma masa kecil. Mereka tahu kamu tidak suka naik motor, tidak bisa masak, atau takut ketinggian. Dan sekarang, tiba-tiba kamu terlihat berbeda. Kamu mulai menjelajahi hal-hal baru yang tidak pernah kamu lakukan sebelumnya. Hal-hal yang bahkan tidak mereka sangka akan cocok denganmu. Saat kamu unggah foto atau video sedang melakukan aktivitas baru, secara tidak langsung kamu sedang mengatakan, "Aku sudah berubah, dan kamu tidak mengenalku lagi." Perasaan asing itulah yang membuat mantan mulai gelisah. Karena dulu mereka mengira mereka tahu kamu sepenuhnya. Mereka yakin sudah memahami isi kepala dan isi hatimu. Tapi setelah perpisahan, kamu malah tumbuh.
Kamu malah mekar seperti bunga yang selama ini terkurung di bawah bayangan. Coba bayangkan seperti ini. Dulu kamu selalu menghindari aktivitas fisik. Kamu lebih suka rebahan, menonton film, atau membaca buku. Tapi beberapa bulan setelah putus, kamu mulai ikut kelas yoga, naik gunung, bahkan sesekali ikut maraton kecil di kota. Kamu unggah foto ketika kamu sedang berdiri di puncak bukit, dengan rambut berantakan dan senyum kelelahan. Lalu kamu menulis caption, "Kadang langkah paling berat justru membawa kita ke pemandangan terbaik." Apa yang akan dirasakan mantanmu saat melihat itu? Pertama-tama, kaget. Mereka akan merasa, kok dia bisa? Atau, kapan dia mulai suka naik gunung? Lalu, mereka mulai mempertanyakan, apakah aku selama ini membatasi dia? Atau lebih dalam lagi, apakah dia sebenarnya tidak pernah jadi dirinya yang asli waktu bersamaku? Itu bukan hanya menyentuh ego, tapi juga mengguncang persepsi mereka tentang hubungan yang sudah lewat. Dan ketika persepsi itu terguncang, rasa penasaran akan tumbuh. Rasa ingin tahu tentang siapa kamu sekarang akan terus menghantui. Bentuk aktivitas barunya tidak harus ekstrim. Tidak semua orang harus jadi pendaki gunung atau petualang. Bahkan hal sederhana seperti belajar masak, ikut workshop melukis, atau mulai berkebun pun bisa punya dampak besar. Kuncinya ada di kata berubah. Ketika kamu memperlihatkan bahwa hidupmu berkembang, mantanmu akan merasa bahwa mereka tertinggal, bahwa kamu sedang berjalan ke depan, sementara mereka tetap di tempat yang sama. Dan perasaan tertinggal adalah sesuatu yang sulit ditoleransi oleh ego manusia. Ada satu cerita menarik tentang ini. Seorang pria yang dikenal sangat pemalu selama pacaran. Dia tidak suka tampil di depan umum, tidak percaya diri berbicara di depan banyak orang, dan cenderung diam. Tapi setelah putus, dia mulai aktif ikut komunitas teater lokal. Dia unggah video singkat saat dia tampil di atas panggung, membaca puisi. Lalu dia tulis caption, "Dulu aku takut bicara keras. Sekarang aku takut kalau tidak disuarakan." Mantan pacarnya melihat unggahan itu. Dan hanya dalam 2 hari, mantannya mengirim pesan, "Kamu benar-benar berubah ya." Nada pesannya tidak terdengar marah, tapi jelas mengandung rasa kaget dan sedikit kehilangan. Itu adalah contoh nyata bagaimana satu aktivitas baru bisa merobohkan tembok kenangan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun. Tapi tentu saja, kamu harus melakukannya dengan tulus. Jangan memalsukan hobi hanya untuk pamer. Jangan memaksakan aktivitas yang sebenarnya tidak kamu nikmati. Karena mantanmu mungkin tidak tahu seluruhnya, tapi audiens lain bisa melihat ketulusan atau kepalsuan dari ekspresi wajahmu. Dan kalau kamu terkesan sedang berakting, bukan hanya mantanmu yang tidak percaya, tapi kamu juga kehilangan wibawa di mata orang lain. Mulailah dari yang kecil. Coba hal-hal yang kamu penasaran tapi belum pernah sempat lakukan. Belajar alat musik, ikut kelas bahasa asing, melukis dengan tangan kiri, membuat kerajinan tangan dari barang bekas, atau sekadar menanam tanaman herbal di pekarangan rumah. Lalu dokumentasikan prosesnya secara sederhana. Tidak harus langsung hasil akhir. Bahkan proses belajarnya pun sudah cukup menarik untuk jadi konten. Misalnya kamu menulis, "Dulu aku pikir aku payah di dapur. Ternyata, rasa percaya diri bisa lebih sedap dari bumbu apapun." Kalimat itu sederhana, tapi membawa pesan mendalam. Kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang menemukan hal baru dalam dirimu sendiri. Dan mantanmu, yang dulu mengira mereka sudah mengenalmu luar dalam, kini merasa asing. Dan perasaan asing terhadap seseorang yang dulu sangat dekat bisa sangat mengganggu. Kamu mungkin bertanya, tapi bukankah ini terkesan seperti ingin pamer? Ya, memang. Tapi bukan pamer dalam arti yang negatif. Ini bukan tentang membanggakan diri secara berlebihan, tapi tentang menunjukkan bahwa kamu tidak stagnan. Bahwa perpisahan bukan akhir dari cerita, tapi awal dari babak baru. Dan kamu sedang menulis babak baru itu dengan tinta yang lebih berani. Semakin kamu menggali potensi diri, semakin kamu terlihat menarik. Dan ketertarikan itu bukan karena fisik, bukan karena status, tapi karena kamu jadi orang yang terus berkembang. Orang yang terus memperluas cakrawala hidupnya. Dan itu adalah daya tarik paling kuat yang bisa kamu tampilkan di media sosial. Apalagi jika dibandingkan dengan mantanmu yang mungkin terlihat itu-itu saja.
Kamu posting tentang belajar menanam sayuran di balkon apartemen, sementara mantanmu masih posting tentang rutinitas kopi pagi di tempat yang sama. Lama-lama mereka akan merasa tertinggal. Bahkan jika mereka tidak mengakuinya secara terang-terangan, dalam hati mereka tahu, kamu sedang tumbuh ke arah yang tidak lagi bisa mereka jangkau. Dan itu adalah kemenangan tersunyi yang paling manis. Jadi kalau kamu ingin mantanmu terus memikirkanmu, mulailah temukan sisi dirimu yang belum pernah kamu tunjukkan selama bersama mereka. Eksplorasi, belajar, tumbuh. Kemudian bagikan prosesnya ke media sosial dengan cara yang tulus, konsisten, dan natural. Itu bukan hanya bikin mereka kepikiran, tapi juga bikin kamu semakin mencintai versi dirimu yang baru. Poin keempat, tampil bersama lingkaran sosial baru, terutama lawan jenis, dengan cara elegan yang memicu rasa penasaran tanpa terlihat murahan. Salah satu hal yang paling menghantui seseorang setelah putus adalah bayangan, apakah dia sudah dekat dengan orang lain? Kalimat ini sering muncul secara tiba-tiba, di sela-sela waktu senggang, saat sedang sendiri, atau bahkan saat sedang bersama orang lain, pikiran itu tetap datang. Dan ketika seseorang melihat unggahan mantannya sedang bersama orang baru, terutama lawan jenis, maka gejolaknya bisa sangat mengganggu. Tapi ada seni dalam hal ini. Kalau kamu terlalu frontal, misalnya langsung posting foto mesra dengan orang lain, bahkan kalau itu cuma teman, maka kesannya bisa murahan. Terlihat seperti kamu sedang pamer, atau lebih buruk lagi, seperti kamu sedang putus asa ingin menunjukkan bahwa kamu sudah move on padahal belum. Itu bukan yang kita tuju. Yang ingin kita ciptakan adalah rasa penasaran. Rasa, siapa dia? Yang muncul secara natural, bukan karena kamu menggoda, tapi karena kamu memancarkan aura baru, dan salah satu cara paling ampuh adalah melalui interaksi ringan, elegan, dan santai dengan orang-orang baru di lingkaran sosialmu. Coba bayangkan kamu sedang nongkrong bareng teman-teman. Kamu duduk di meja panjang, tertawa, saling bercanda. Ada pria atau wanita di sampingmu, bukan berpelukan, bukan duduk terlalu dekat, tapi terlihat akrab. Seseorang memotret momen itu dari jauh, tidak difokuskan hanya ke kamu, tapi keseluruhan suasana. Lalu kamu unggah di media sosial. Mungkin kamu hanya menulis caption, salah satu sore terbaik dalam beberapa bulan terakhir. Tanpa menyebut nama siapapun. Tanpa menandai siapa-siapa. Tapi bagi orang yang memperhatikan, mereka akan melihat ekspresi wajahmu. Mereka akan bertanya-tanya tentang siapa orang yang duduk di dekatmu itu. Apalagi kalau wajahnya tidak begitu jelas, atau sebagian tertutup oleh gelas, tangan, atau rambut. Itu justru menambah rasa misteri. Dan mantanmu? Mereka akan memperbesar foto itu. Berusaha mencari tahu. Menebak-nebak. Mencari petunjuk di kolom komentar. Bahkan mungkin mereka akan mengecek satu persatu teman-teman yang ada di foto itu, hanya untuk mencari nama seseorang yang mungkin jadi pengganti mereka. Padahal bisa jadi, kamu memang hanya sedang nongkrong biasa. Itulah kekuatan momen sosial. Lingkaran sosial baru memberikan kesan bahwa kamu tidak lagi terkungkung di masa lalu. Bahwa kamu membuka diri. Bahwa kamu mulai menikmati kehadiran orang lain. Dan itu membuat mantanmu merasa posisinya sudah tergeser. Bukan karena kamu menyakiti mereka secara langsung, tapi karena kamu memperlihatkan bahwa hidupmu tetap berwarna walau tanpa mereka. Apalagi jika kamu memang benar-benar sedang berproses membuka hati, tapi tidak dengan cara murahan. Tidak dengan menggoda siapapun, tidak dengan pamer berlebihan. Cukup jadi diri sendiri dalam suasana sosial yang sehat dan menyenangkan. Ada satu kisah nyata yang sering jadi contoh soal ini. Seorang wanita pernah memposting story pendek. Dia sedang ikut piknik komunitas, duduk di atas tikar besar, bersama banyak orang. Dia tertawa, memegang gelas kopi, dan ada pria di sebelahnya sedang memainkan gitar. Tidak ada pelukan, tidak ada kontak fisik, hanya suasana akrab. Tapi mantannya langsung kepo, bahkan sampai membuat akun palsu hanya untuk mengintip story itu lagi, karena tidak berani menonton dari akun utama. Mengapa itu bisa terjadi? Karena saat seseorang melihat mantannya sudah merasa nyaman dengan lingkungan baru, itu menciptakan luka ego. Mereka merasa digantikan. Mereka merasa tidak lagi penting. Dan rasa itu bisa menimbulkan berbagai reaksi, mulai dari cemburu, penasaran, sampai akhirnya muncul rasa kehilangan.
Yang harus kamu pahami adalah, kamu tidak perlu mengumbar-umbar siapa orang barumu. Bahkan sebaiknya jangan. Biarkan semua mengambang. Jangan langsung unggah story berdua, apalagi dengan efek-efek romantis. Biarkan interaksi itu tampak natural, santai, tanpa perlu dijelaskan. Karena dalam banyak kasus, ketidakjelasan justru jauh lebih menyiksa dibanding kebenaran. Buat mantanmu bertanya-tanya, apakah itu temannya? Lalu beberapa hari kemudian, kok kayaknya mereka makin dekat, dan seminggu kemudian, apa mereka pacaran? Kamu tidak perlu menjawab apapun. Biarkan waktu dan imajinasi mereka bekerja. Tapi ingat, jaga elegansi. Jangan pernah menjatuhkan diri hanya demi terlihat menarik. Hindari unggahan yang terlalu sensual, terlalu flirty, atau yang bisa memberi kesan kamu sedang berusaha keras untuk menunjukkan bahwa kamu sudah move on. Karena justru disitulah kamu terlihat belum selesai. Cukup tunjukkan bahwa kamu baik-baik saja. Bahwa kamu sedang menikmati hidupmu. Bahwa kamu dikelilingi orang-orang yang menyenangkan. Dan bahwa kamu bisa tertawa tanpa harus berpegangan tangan dengan siapapun. Kalau kamu benar-benar ingin memberikan efek, aku sudah punya kehidupan baru, maka postinglah saat kamu sedang benar-benar menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang membuat kamu nyaman. Teman komunitas baru, rekan kerja yang satu frekuensi, atau sahabat lama yang kini hadir lebih sering. Tunjukkan melalui detail kecil. Kamu sedang berdiskusi hangat, kamu sedang jalan bareng ke acara tertentu, atau sekadar kamu sedang membantu seseorang belajar sesuatu. Semua itu memberi sinyal bahwa kamu sedang membangun ekosistem baru, dan kamu bahagia di dalamnya. Dan itu jauh lebih mengganggu bagi mantan daripada unggahan, bucin dadakan, yang terkesan dibuat-buat. Ada sebuah prinsip menarik yang sering disebut secara tidak langsung dalam psikologi hubungan. Yang paling dirindukan bukanlah seseorang yang kamu cintai, tapi seseorang yang kamu pikir masih mencintaimu, lalu ternyata tidak. Dan saat mantanmu melihat kamu mulai nyaman dengan orang lain, padahal mereka masih mengira kamu menyimpan rasa, disitulah kerinduan mereka meledak tak terbendung. Jadi, mulai sekarang, kamu tidak perlu menunjukkan siapa orangnya. Cukup tunjukkan bahwa kamu sedang baik-baik saja, bersama siapapun itu. Poin kelima, perubahan penampilan kecil tapi signifikan, untuk menciptakan versi baru dari dirimu yang membuat mantan merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat mereka miliki sepenuhnya. Perubahan fisik memang bukan segalanya. Tapi tidak bisa dipungkiri, penampilan adalah hal pertama yang terlihat oleh mata. Dan pada saat kamu berubah, walau hanya sedikit, itu bisa memberikan dampak besar bagi orang yang dulu pernah mengenalmu begitu dekat. Coba bayangkan ini. Seseorang pernah bersama kamu selama bertahun-tahun. Mereka tahu kamu luar dalam. Mereka tahu gaya rambutmu, caramu berpakaian, aroma parfummu, cara kamu berjalan, bahkan bentuk tas favoritmu. Lalu suatu hari, mereka melihat foto kamu di media sosial. Tapi ada yang berbeda. Rambutmu lebih pendek dan rapi, atau justru lebih panjang dan terlihat lebih alami. Gayamu tidak lagi sama seperti dulu. Kamu tampak lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih berani berekspresi. Warna pakaianmu pun tidak seperti biasanya. Senyummu tidak lagi terasa kikuk, tapi mantap. Posturmu lebih tegap. Dan sorot matamu lebih dalam. Pada titik itu, mantanmu akan merasa aneh. Ada yang beda. Tapi apa ya? Perasaan itu akan menggelitik. Lalu mereka mulai membandingkan. Dia kayaknya makin cantik ya? Atau, kok kayaknya lebih segar sekarang? Mereka mulai menyesali kenapa dulu tidak benar-benar memperhatikan detail kecil itu. Padahal mungkin dulu kamu sudah punya potensi itu. Hanya saja belum muncul sepenuhnya. Dan kini, setelah mereka tidak lagi bersamamu, justru kamu berkembang jadi versi terbaikmu. Perubahan penampilan tidak harus drastis. Tidak perlu operasi plastik. Tidak perlu makeover total. Justru yang paling efektif adalah perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten. Misalnya kamu mengganti gaya berpakaianmu. Dulu kamu suka pakaian longgar dan polos. Sekarang kamu mulai memilih model yang lebih tegas, warna yang lebih hidup, atau motif yang menunjukkan sisi dirimu yang sebelumnya tersembunyi. Atau kamu mulai memakai jam tangan baru, kacamata baru, atau sepatu yang lebih mencerminkan karakter. Atau kamu ubah gaya rambut.
Dulu kamu selalu mengikat rambut karena alasan praktis. Sekarang kamu membiarkannya tergerai dan mulai belajar cara menata dengan rapi. Atau kamu mulai menumbuhkan janggut tipis, memakai minyak rambut, atau sekadar menyisir dengan cara berbeda dari biasanya. Perubahan-perubahan itu terlihat remeh, tapi bisa menimbulkan kesan baru yang sangat kuat. Karena bukan hanya penampilanmu yang berubah, tapi energi yang kamu pancarkan juga ikut berubah. Dan itu bisa sangat terasa bagi seseorang yang dulu mengenalmu dalam versi lamamu. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang pria dulunya cuek dengan penampilan. Kaos oblong, celana pendek, sandal jepit. Tapi setelah putus, dia mulai belajar merawat diri. Mulai rajin skincare, merapikan rambut, dan belajar cara berpakaian rapi. Dia tidak jadi model, tidak jadi selebritas. Tapi foto-fotonya jadi punya daya tarik yang berbeda. Dan mantannya, tahu-tahu kirim pesan, "Kamu sekarang kelihatan lebih dewasa ya." Kalimat itu terlihat netral. Tapi di baliknya, tersimpan rasa penasaran dan juga rasa kehilangan. Karena perubahan itu memberi kesan, ternyata aku belum pernah benar-benar mengenalnya seutuhnya. Itu menimbulkan rasa tidak tuntas. Dan rasa tidak tuntas adalah pemicu utama kenangan-kenangan untuk kembali. Kamu bisa menambahkan efek visual dengan cara yang elegan. Misalnya unggah foto dengan pencahayaan yang lebih lembut. Bukan foto yang terlalu dipoles, tapi cukup memperlihatkan aura baru. Bisa juga lewat video pendek di story saat kamu sedang jalan sore, sambil mengenakan pakaian yang simpel tapi stylish. Tidak perlu caption. Biarkan visualnya berbicara. Yang menarik, perubahan penampilan juga sering dianggap sebagai tanda bahwa seseorang telah melewati proses emosional. Misalnya, orang yang baru saja putus lalu memotong rambutnya, atau mulai berolahraga, atau belajar merias diri. Itu semua bukan sekadar perubahan luar, tapi cerminan bahwa secara dalam, dia sudah mengalami pergeseran cara pandang terhadap dirinya sendiri. Dan ketika kamu mencintai diri sendiri, itu akan terlihat dari caramu memperlakukan tubuhmu. Dan mantanmu akan sadar itu. Saat kamu terlihat lebih segar, lebih sehat, dan lebih percaya diri, mereka akan sadar bahwa kamu bukan lagi orang yang dulu. Dan itu bisa jadi tamparan halus. Kenapa dia jadi seperti ini justru setelah aku tidak lagi di sisinya? Sakit? Ya. Tapi efektif. Perlu diingat, kamu tidak sedang berusaha jadi orang lain. Kamu tidak sedang memakai topeng hanya untuk membuat mantanmu menyesal. Kamu sedang menggali potensi terbaik dari dirimu, yang mungkin dulu belum sempat keluar karena situasi, tekanan, atau bahkan karena hubungan yang mengekang. Dan kini, setelah kamu bebas, kamu memilih untuk memperindah diri. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi karena kamu sadar, kamu berharga. Itulah pesan yang ingin kita sampaikan lewat perubahan penampilan. Satu lagi yang tidak kalah penting, tunjukkan perubahan itu dengan percaya diri, bukan dengan keraguan. Kalau kamu merasa malu dengan penampilan barumu, maka pesannya tidak akan sampai. Tapi kalau kamu berdiri tegak, senyum penuh ketenangan, dan menunjukkan bahwa kamu menikmati versi baru dirimu, itu akan berbicara jauh lebih keras dari kata-kata. Dan ketika mantanmu melihat itu, mereka akan berpikir, seandainya dulu dia seperti ini, atau bahkan, seandainya aku bisa memulai lagi dengan versi dirinya yang sekarang. Tapi kamu sudah terlalu jauh melangkah, dan mereka hanya bisa melihat dari kejauhan. Sampai di sini, kamu sudah punya kekuatan yang cukup untuk membuat mantanmu berpikir dua kali sebelum melupakanmu. Poin ke-6, unggah momen-momen sunyi dan reflektif, untuk menciptakan kesan bahwa kamu adalah pribadi yang lebih dalam dan lebih tenang dari yang selama ini mereka kira. Ada sesuatu yang sangat kuat dalam keheningan. Kadang yang paling menggugah bukanlah tawa, bukan juga sorakan kemenangan atau pencapaian besar, tapi justru keheningan yang tenang. Momen-momen di mana seseorang duduk sendirian, menatap langit, memandangi jendela hujan, atau berjalan perlahan menyusuri jalan setapak tanpa suara. Ketika kamu mengunggah momen seperti ini, satu foto atau video pendek yang sederhana, tanpa orang lain, tanpa keramaian, hanya kamu dan keheningan, maka kamu sedang menyampaikan pesan yang sangat dalam. Kamu sudah sampai pada fase hidup yang damai. Dan mantanmu, mungkin belum. Coba bayangkan, kamu sedang duduk di balkon rumah. Waktu sore. Matahari hampir tenggelam.
Angin pelan meniup rambutmu. Kamu memegang secangkir teh atau kopi, tidak menatap kamera, hanya melihat ke kejauhan. Temanmu memotret dari jauh, dari sudut samping. Foto itu tidak tajam, tidak terlalu terang, tapi punya rasa. Lalu kamu unggah dengan caption pendek. Ada hal-hal yang tidak perlu dikejar. Cukup duduk diam, nanti mereka akan datang sendiri kalau memang ditakdirkan. Atau, tidak usah pakai caption apa-apa. Biarkan foto itu bercerita sendiri. Saat mantanmu melihat foto itu, bisa jadi mereka akan terdiam. Karena mereka tidak melihat kamu yang sibuk mencari perhatian. Tidak juga kamu yang terlihat haus validasi. Tapi seseorang yang telah melalui luka, lalu memilih diam. Memilih sembuh perlahan tanpa perlu ribut. Dan itu sangat menggugah. Sangat mengganggu. Karena banyak orang tidak bisa duduk dalam diam. Apalagi setelah kehilangan. Unggahan yang reflektif seperti ini menciptakan kesan bahwa kamu sudah jauh lebih dalam daripada yang dulu mereka kenal. Kamu bukan lagi pribadi yang reaktif, emosional, atau tergesa-gesa. Tapi seseorang yang bisa menahan diri, memilih waktu, dan menemukan makna dari keheningan. Dan itu bisa membuat mantanmu berpikir, apakah aku pernah benar-benar mengenalnya? Atau, dia memang tumbuh setelah kepergianku? Efek semacam ini bukan hal kecil, karena di dalam relasi apapun, selalu ada semacam peta psikologis yang seseorang bentuk tentang pasangannya. Dulu, mantanmu mungkin memetakanmu sebagai pribadi yang emosional, manja, atau kurang dewasa. Tapi ketika mereka melihat kamu sekarang duduk dalam sunyi, dalam diam yang penuh makna, peta itu runtuh. Dan mereka mulai menggambar ulang sosokmu dalam versi yang lebih matang. Kamu bisa mengunggah momen sunyi itu dalam berbagai bentuk. Foto dari belakang saat kamu berjalan sendiri di tepi sungai. Video 1 menit suasana pagi di kamar dengan suara burung dan jendela terbuka. Potret tanganmu yang sedang memegang buku harian. Siluet tubuhmu di depan cahaya matahari pagi. Atau sekadar suara narasi dari dirimu yang membaca kalimat pendek penuh makna. Misalnya, ada luka yang tidak butuh pengakuan. Cukup dipeluk oleh waktu. Beberapa pertanyaan tidak butuh jawaban, hanya butuh diterima sebagai bagian dari perjalanan. Kalimat-kalimat seperti ini bisa jadi sangat menyentuh, terutama ketika dibaca oleh orang yang punya sejarah denganmu. Dan sekali lagi, mantanmu tidak akan tinggal diam melihat itu. Mereka mungkin tidak berani menyukai unggahanmu, tidak berkomentar apa-apa. Tapi dalam diam mereka memikirkanmu. Karena kamu sedang menunjukkan sisi terdalam dari dirimu yang dulu mungkin belum sempat mereka kenal. Dan inilah yang menarik. Semakin kamu terlihat dewasa secara emosional, semakin kamu tidak terlihat membutuhkan siapapun. Dan itulah saat di mana kamu justru paling dirindukan. Ada satu kisah nyata yang menggambarkan kekuatan momen sunyi ini. Seorang wanita mengunggah foto dirinya di perpustakaan kecil miliknya. Ia duduk di lantai, dikelilingi buku, dengan satu lilin menyala di pojok ruangan. Tidak ada caption, tidak ada wajah, hanya suasana. Tapi fotonya begitu tenang, begitu lembut. Mantan pacarnya melihat foto itu, dan hanya 2 jam kemudian, dia mengetuk rumahnya tanpa pemberitahuan. Alasan yang ia beri sederhana, aku tiba-tiba merasa ingin ngobrol. Padahal mereka sudah tidak berbicara selama lebih dari 6 bulan. Apa yang sebenarnya terjadi? Foto itu membangkitkan rasa rindu yang bukan sekadar ingin kembali, tapi rasa kehilangan terhadap versi dari orang yang kini terasa lebih dalam dari sebelumnya. Dan inilah yang ingin kamu tanamkan dalam pikiran mantan. Bahwa setelah kamu pergi, kamu bukan hilang. Kamu bertumbuh. Dan pertumbuhan itu terjadi dalam diam. Postingan reflektif semacam ini juga punya satu kelebihan penting. Ia bisa menyentuh semua orang, bukan hanya mantanmu. Ia menciptakan citra bahwa kamu bukan hanya bisa bersenang-senang, tapi juga bisa hening. Kamu bukan hanya bisa tertawa di tengah keramaian, tapi juga bisa menyelam ke dalam dirimu sendiri saat sendirian. Dan orang yang bisa nyaman dengan kesendiriannya, selalu tampak lebih berwibawa. Jadi, ketika kamu ingin mantanmu kepikiran terus, jangan isi semua postinganmu dengan tawa dan keramaian. Sisipkan 1-2 unggahan yang tenang, reflektif, penuh kesunyian. Itu bukan hanya memberi kesan mendalam,
tapi juga menciptakan jeda di antara hingar-bingar unggahan lainnya. Seperti napas panjang di tengah keramaian. Karena justru dalam keheningan itulah, bayang-bayang tentangmu paling mudah masuk ke kepala mereka. Poin ketujuh. Tampilkan pencapaian atau perkembangan hidup dengan cara elegan, tidak sombong, tapi cukup kuat untuk membuat mantanmu sadar bahwa mereka telah kehilangan seseorang yang sedang bertumbuh menuju masa depan. Di dunia media sosial, banyak orang terjebak dalam satu dari dua kutub yang berlawanan, pamer secara berlebihan, atau terlalu menyembunyikan proses hidup mereka. Yang satu terlalu berisik, yang satu terlalu diam. Padahal di antara dua kutub itu, ada satu titik yang sangat kuat, menunjukkan bahwa kamu sedang berkembang, tanpa harus merasa perlu menjelaskan semuanya. Dan ketika dilakukan dengan cara yang tepat, ini bisa menjadi pukulan telak yang sangat halus untuk mantanmu. Kenapa? Karena tidak ada yang lebih menyakitkan daripada menyadari bahwa seseorang yang dulu kamu lepaskan, ternyata sekarang sedang naik ke tempat yang lebih tinggi, dan kamu tidak lagi punya akses untuk ikut di dalamnya. Tapi perlu diingat, kita bukan bicara soal memamerkan kesuksesan secara norak. Bukan unggahan seperti, akhirnya bisa beli mobil sendiri, sambil berdiri kaku di samping kendaraan. Atau, siapa sangka dari nol bisa jadi begini, dengan senyum menang ala poster motivasi. Bukan. Bukan seperti itu. Yang kita maksud di sini adalah, memperlihatkan bahwa kamu sedang mengalami progres hidup, baik dari sisi karir, keuangan, pendidikan, atau bahkan kebiasaan sehari-hari, dengan cara yang tenang, natural, dan penuh makna. Coba bayangkan begini. Kamu mengunggah foto meja kerjamu yang sekarang sudah lebih rapi. Ada laptop baru, ada jurnal terbuka, ada secangkir teh, dan seberkas cahaya pagi yang masuk dari jendela. Di caption, kamu tulis, dulu kerja serabutan dari kamar sempit. Sekarang bisa pelan-pelan menikmati ruang berpikir yang baru. Atau kamu unggah story sedang menandatangani dokumen penting. Hanya tanganmu yang terlihat. Tidak ada angka, tidak ada logo, tidak ada pamer status. Tapi jelas itu adalah simbol. Kamu sedang menandatangani kontrak baru, membuka lembar baru. Atau kamu posting foto saat kamu mengenakan seragam baru. Atau menghadiri acara formal. Atau sedang berdiri di depan peserta workshop kecil sambil memaparkan materi. Kamu tidak harus berkata, aku berhasil. Tapi siapapun yang melihat bisa menyimpulkan sendiri, dia sedang naik level. Dan mantanmu tentu akan melihat itu. Awalnya mereka mungkin tidak terlalu peduli. Tapi lama-lama, saat kamu konsisten memperlihatkan pertumbuhan, mereka akan mulai merasa kehilangan arah. Mereka akan merasa terputus dari versi baru dirimu. Mereka akan sadar bahwa kamu sudah jadi pribadi yang tidak lagi mereka kenal, dan tidak bisa mereka sentuh. Efeknya bisa sangat dalam. Karena bagi seseorang yang pernah dekat denganmu, pencapaianmu bukan sekadar angka atau gelar, tapi cermin bahwa kamu sanggup berdiri, bahkan setelah kehilangan. Dan itu menampar mereka dua kali. Pertama, karena mereka mengira kamu akan rapuh setelah ditinggal. Kedua, karena kenyataannya justru kamu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ada satu contoh menarik. Seorang pria dulunya pengangguran, hidup dari proyek-proyek kecil, kadang minjam uang ke pacarnya. Setelah putus, dia mulai fokus belajar digital marketing. Pelan-pelan, dapat klien. Kemudian satu hari, dia unggah video dirinya sedang presentasi di kantor startup kecil. Captionnya cuma satu kalimat. Aku dulu gemetar kalau disuruh ngomong. Sekarang malah susah berhenti. Dia tidak menyebut angka, tidak sebut nama klien, tidak ada grafis berlebihan. Tapi dampaknya besar. Beberapa hari kemudian, mantan pacarnya menyukai video itu diam-diam. Lalu 3 hari setelahnya, mengirim pesan singkat, keren banget kamu sekarang. Apa yang terjadi? Pencapaian yang tidak dilebih-lebihkan, justru terasa lebih dalam. Karena terasa nyata. Karena terasa jujur. Kamu pun bisa melakukan hal yang sama. Mulailah dengan memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak bisa kamu lakukan, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Misalnya bangun pagi secara konsisten, rutin baca buku, mulai berani bicara di depan umum, belajar investasi, menyelesaikan kelas daring, mulai bisnis kecil-kecilan. Semua itu adalah pencapaian.
bukan karena besar, tapi karena kamu berkembang. Lalu dokumentasikan sedikit saja. Bukan untuk menyombongkan, tapi untuk menandai bahwa kamu sedang bergerak maju. Gunakan kalimat yang tenang, reflektif, kadang sedikit puitis. Karena mantanmu tidak butuh angka besar untuk merasa kehilangan. Mereka hanya butuh melihat kamu berjalan ke arah yang tidak lagi melibatkan mereka. Dan kalau kamu ingin memperkuat kesan, jangan terlalu sering unggah. Biarkan pencapaianmu muncul sesekali, seperti kejutan. Supaya setiap kali kamu muncul, mantanmu merasa ada yang baru. Dan itu akan membuat mereka semakin penasaran. Dia sekarang sedang menuju kemana? Satu hal lagi. Saat kamu memperlihatkan perkembangan hidupmu, pastikan kamu tetap terlihat tenang dan bersahaja. Jangan mengubah dirimu menjadi orang yang merasa lebih tinggi dari siapapun. Karena daya tarik sesungguhnya tidak datang dari pencapaian, tapi dari cara kamu bersikap saat kamu sudah punya pencapaian itu. Mereka yang tetap rendah hati justru terlihat paling menawan. Karena mereka tidak butuh pengakuan, tapi pengakuan datang dengan sendirinya. Dan ketika mantanmu melihat itu, mereka tidak hanya akan merasa kehilanganmu, tapi mereka akan merasa kehilangan versi terbaikmu, versi yang justru lahir setelah kamu tidak lagi bersamanya. Itu adalah perasaan kehilangan paling dalam, kehilangan yang tidak disadari saat masih punya, dan baru terasa sakitnya saat semuanya sudah berubah. Poin ke-8. Posting interaksi ringan dengan anak kecil, hewan peliharaan, atau keluarga, untuk menampilkan sisi hangat dan layak diperjuangkan kembali, tanpa terlihat sedang mencari perhatian. Dalam dunia hubungan, ada satu hal yang kadang lebih kuat daripada penampilan menarik atau pencapaian luar biasa, yaitu kesan kehangatan pribadi. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dari foto studio, tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa dipalsukan lewat kata-kata. Kehangatan itu muncul dari interaksi, terutama interaksi yang tidak dibuat-buat, yang terjadi secara spontan, alamiah, dan menyentuh sisi terdalam manusia, rasa kasih sayang, rasa peduli, dan rasa terhubung dengan sesama. Dan tahukah kamu? Banyak orang tidak menyadari betapa besar kekuatan unggahan yang menunjukkan kamu sedang tertawa bersama keponakan kecilmu, atau sedang duduk di teras rumah sambil memberi makan kucingmu, atau sedang menggandeng tangan ibumu saat berjalan di pasar tradisional. Unggahan seperti itu mungkin terlihat sederhana, tapi bisa membuat hati seseorang yang dulu pernah dekat denganmu runtuh perlahan. Karena apa yang kamu tunjukkan bukan sekadar aktivitas, tapi kamu sedang memperlihatkan bahwa kamu memiliki jiwa yang bisa merawat. Dan ketika seseorang, apalagi mantanmu, melihat bahwa kamu adalah tipe orang yang bisa memberikan rasa nyaman kepada makhluk lain, mereka akan mulai berpikir, dia sebenarnya cocok jadi pasangan jangka panjang ya. Bayangkan kamu unggah video singkat. Kamu sedang duduk di ruang tamu, keponakanmu tiba-tiba datang membawa mainan dan duduk di pangkuanmu. Kamu tidak sadar kamera menyala, tapi kamu tertawa lepas, lalu mengajaknya bermain. Latar belakangnya suara TV yang pelan, dan ada cahaya sore masuk dari jendela. Captionnya, cukup. Kayak gini rasanya istirahat yang benar. Tanpa menyebut siapa-siapa, tanpa tag akun, tapi yang melihat akan langsung menangkap suasana. Kamu orang yang punya rumah dalam dirinya. Seseorang yang tidak hanya bisa bekerja keras, tapi juga bisa menjadi tempat pulang yang menenangkan. Mantanmu akan melihat itu, dan otaknya akan mulai menghubungkan. Dulu dia tidak pernah kayak gini. Atau aku yang dulu tidak cukup membuka ruang untuk melihat sisi ini. Dan pertanyaan semacam itu akan menimbulkan penyesalan diam-diam. Atau kamu punya kucing, atau anjing kecil. Kamu unggah foto saat kamu sedang membelai kepala mereka, atau saat kamu tertidur di sofa dan hewan peliharaanmu tidur di atas perutmu. Atau kamu sekadar menggambarkan bagaimana perasaanmu saat mereka menyambutmu pulang. Misalnya, kadang, kita cuma butuh satu makhluk yang gak pernah nanya, tapi selalu nunggu pulang. Kalimat itu akan menyentuh siapapun yang pernah merasa sendiri. Dan mantanmu akan mulai berpikir, bagaimana rasanya sekarang, tidak lagi disambut oleh seseorang seperti kamu? Begitu juga dengan interaksi keluarga. Bayangkan kamu unggah foto sedang menjemput ayahmu di halte, atau sedang membantu ibumu memasak di dapur, atau bahkan saat kamu sekadar duduk berdampingan di kursi plastik warung kopi pinggir jalan dengan kakakmu. Itu semua bukan hanya cerita.
tapi gambaran tentang nilai hidup yang kamu miliki. Dan seseorang yang punya nilai keluarga adalah seseorang yang sulit ditemukan. Apalagi jika dulu saat kalian bersama, kamu tidak begitu memperlihatkan sisi ini. Mungkin karena malu, mungkin karena hubunganmu dengan keluargamu dulu sedang tidak baik. Tapi sekarang, kamu sudah lebih dewasa, lebih tenang. Dan kamu mulai menunjukkan itu dengan cara yang paling sederhana, hadir, dan peduli. Satu cerita menarik terjadi pada seorang wanita yang mengunggah video TikTok pendek. Dia sedang mengepang rambut adiknya yang masih SD. Sambil bercerita soal tugas sekolah, dia menyelipkan pujian dan lelucon. Videonya sederhana, tapi ekspresi adiknya yang senyum malu-malu saat rambutnya selesai dikepang itu sangat tulus. Dalam 2 hari, video itu ditonton ribuan kali. Dan salah satu orang yang menontonnya berulang-ulang adalah mantan pacarnya. Kenapa? Karena dari video itu, dia melihat kualitas yang mungkin selama ini dia abaikan. Kesabaran, perhatian, dan rasa cinta yang tenang. Dan ini penting, kamu tidak sedang berpura-pura jadi orang baik. Kamu hanya menunjukkan sisi terbaik dari dirimu yang sebenarnya sudah ada, tapi dulu belum terlihat. Posting interaksi dengan anak kecil, hewan, atau keluarga ini bukan tentang menciptakan kesan palsu, tapi menghidupkan kesan yang tulus. Dan tulus itu sulit dipalsukan. Tapi sekali orang melihatnya, maka kesannya akan bertahan lama di hati mereka. Terutama mantanmu. Karena bagi mereka, kamu bukan hanya orang yang pernah dicintai. Kamu adalah bagian dari masa lalu yang pernah menyentuh mereka. Dan ketika kamu sekarang terlihat lebih hangat, lebih peduli, lebih dewasa secara emosional, mereka akan sadar, mereka kehilangan seseorang yang seharusnya tidak mereka lepaskan begitu saja. Dan itu membuat pikiran mereka berputar terus-menerus. Apalagi kalau mereka belum menemukan seseorang baru yang bisa memberikan perasaan serupa. Maka unggahanmu bukan hanya nostalgia, tapi semacam panggilan sunyi yang terus membisikkan. Dulu aku pernah bersamamu, tapi sekarang aku lebih layak dari sebelumnya. Dan kamu tidak ada di sini. Itu bukan sindiran. Itu realitas. Dan tidak ada yang lebih menusuk daripada realitas yang tidak bisa dibantah. Poin ke-9. Bangun narasi hidupmu sendiri lewat caption yang menggugah, agar citramu menjadi lebih kuat, lebih bermakna, dan lebih sulit dilupakan oleh mantanmu. Kebanyakan orang memposting sesuatu hanya sekadar berbagi momen. Mereka unggah foto saat nongkrong, lalu tulis caption, ngopi dulu, biar gak gila. Atau saat liburan, lalu beri keterangan, healing time. Lucu? Ringan? Iya. Tapi, cepat terlupakan. Kalau kamu benar-benar ingin membuat mantanmu kepikiran terus, kamu tidak cukup hanya membagikan gambarmu. Kamu perlu membangun narasi di balik setiap postingan. Karena disitulah kekuatan sesungguhnya muncul. Bukan di visualnya saja, tapi di cerita dan makna yang kamu sampaikan secara halus lewat kata-kata. Kamu harus jadi seperti penulis cerita pendek yang menyisipkan filosofi hidup dalam 3 baris kalimat. Bukan untuk menggurui, tapi untuk membuat siapapun yang membaca terdiam sejenak. Dan mantanmu, tanpa sadar, membaca ulang caption itu. Mungkin tidak langsung menyukai, tapi mereka memikirkannya lama, dalam hati. Contohnya begini, kamu unggah foto punggungmu saat berdiri di pinggir danau. Tidak menghadap kamera. Angin berhembus. Langit mendung. Captionnya, ada yang datang untuk tinggal. Ada yang datang untuk mengajarkan cara melepaskan. Dan keduanya tetap layak dikenang. Atau kamu unggah foto sepatu lamamu yang sudah aus. Diletakkan di depan pintu rumah. Di bawah cahaya senja. Captionnya, kita tidak tahu perjalanan mana yang akan membawa kita pulang. Tapi kita tetap melangkah, karena diam terlalu menyakitkan. Kamu lihat, ini bukan puisi puitis kosong, tapi narasi pendek yang punya jiwa. Dan narasi seperti ini tidak hanya membekas, tapi seringkali menimbulkan rasa berhutang kenangan. Mantanmu membaca itu, dan mereka sadar, dia berubah. Cara berpikirnya dalam. Kenapa aku baru sadar sekarang? Dan lebih dari itu, narasi seperti ini juga memperkuat citra emosional tentang dirimu.
Dulu, mungkin mereka melihatmu sebagai pribadi yang reaktif, atau biasa-biasa saja. Tapi sekarang, lewat narasi-narasi reflektif ini, kamu terlihat seperti seseorang yang telah melewati banyak hal, dan tumbuh dari proses itu. Kamu bukan lagi mantan kekasih biasa. Kamu kini jadi pribadi yang penuh makna. Dan tahukah kamu, orang yang penuh makna itu susah dilupakan. Mungkin wajah bisa memudar dari ingatan. Tapi kalimat yang pernah menyentuh hati, itu tinggal lama. Kadang bertahun-tahun. Tiba-tiba muncul kembali di saat-saat sunyi. Di waktu-waktu tidak terduga. Itulah efek dari narasi yang ditulis dengan perasaan. Kamu bisa menyusun narasi dari apa saja. Dari langit pagi, dari perjalanan pulang, dari bekas luka, dari rasa sepi di tengah keramaian, atau bahkan dari tawa bersama teman. Tapi kuncinya satu, jangan menulis untuk dikasihani. Tulislah untuk menciptakan jejak batin. Mungkin kamu tidak sadar, tapi banyak orang yang diam-diam membaca caption orang lain sambil mengaitkan isinya dengan perasaan mereka sendiri. Termasuk mantanmu. Apalagi jika mereka sedang rapuh, sedang bingung, sedang merasa kosong, dan tiba-tiba mereka membaca narasi hidupmu yang tenang. Itu bisa jadi sangat mengusik. Dan seringkali, narasi hidup yang kamu bangun akan menjadi refleksi dari pertumbuhanmu yang sebenarnya. Semakin dalam kamu menulis, semakin tampak bahwa kamu bukan lagi orang yang dulu. Bahwa kamu sudah banyak belajar. Bahwa kamu tidak hanya melewati luka, tapi kamu memaknai luka itu. Dan itulah yang membuat orang merasa tertarik kembali. Bukan karena kamu cantik atau tampan, tapi karena kamu punya kedalaman. Dan kedalaman itu jarang ditemukan. Kamu bisa buat rutinitas kecil. Setiap kali kamu merasa sesuatu dalam hatimu, entah itu ketenangan, kesedihan, rasa syukur, atau keraguan, coba tuliskan dalam 3 kalimat pendek. Lalu simpan. Tidak usah diunggah langsung. Kumpulkan dulu. Saat momen visual yang pas datang, baru kamu padukan. Dan hasilnya? Setiap unggahanmu akan menjadi kepingan cerita hidup yang membentuk sosokmu di mata publik. Sosok yang kuat, tapi lembut. Sosok yang tenang, tapi penuh gelombang batin. Sosok yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kalau kamu konsisten membangun narasi hidup seperti ini, maka setiap kali mantanmu membuka akunmu, mereka bukan cuma melihat apa yang kamu lakukan. Mereka merasa seperti membaca buku yang mereka pernah tinggalkan, tapi kini isinya semakin menarik, dan mereka menyesal tidak membacanya sampai habis. Dan perasaan menyesal karena tidak membaca sampai tuntas itu sangat menyiksa. Karena di dalam hati mereka akan muncul pertanyaan, apa aku masih boleh membuka halaman itu lagi? Dan itulah momen di mana kamu berhasil. Poin ke-10. Gunakan waktu dan ketenangan untuk memperkuat efek semua unggahanmu, karena bukan seberapa sering kamu muncul, tapi bagaimana kamu menciptakan ruang kosong yang membuat orang lain merasa kehilangan kehadiranmu. Manusia itu makhluk yang mudah terbiasa. Ketika mereka melihat sesuatu terus-menerus, lama-lama jadi kebal. Bahkan hal paling indah pun, kalau terlalu sering ditampilkan, akhirnya terasa biasa saja. Karena itulah, dalam dunia yang penuh distraksi ini, diam yang disengaja justru bisa menjadi senjata yang sangat ampuh. Termasuk untuk membuat mantanmu kepikiran terus. Setelah kamu melakukan semua strategi di 9 poin sebelumnya, menata ulang penampilan, menampilkan lingkaran sosial baru, membangun narasi hidup, hingga menunjukkan kedewasaan emosional, maka sekarang saatnya kamu melakukan satu hal penting, berhenti sejenak. Jangan unggah apapun. Bukan karena kamu sedang kehabisan ide, tapi karena kamu sudah cukup meninggalkan jejak. Sekarang saatnya kamu memberi ruang agar jejak itu bisa dirindukan. Bayangkan kamu baru saja menyelesaikan 1 bulan penuh dengan unggahan yang elegan, menarik, dalam, dan menciptakan citra baru tentang dirimu. Lalu kamu menghilang. Tidak posting apa-apa selama 1 minggu, 2 minggu, bahkan mungkin 3 minggu. Apa yang akan terjadi? Mantanmu, yang diam-diam rutin melihat setiap postinganmu, akan mulai merasa ada yang hilang. Awalnya mereka mungkin hanya sedikit penasaran. Tiba-tiba dia gak aktif ya? Tapi makin lama, rasa itu berubah jadi kegelisahan. Kemarin sempat lihat dia lagi sering produktif. Sekarang kemana ya?
Dan kemudian berubah jadi rasa ingin tahu yang mengusik. Jangan-jangan dia lagi dekat sama seseorang dan sengaja gak update. Dalam psikologi, ini disebut dengan efek jeda emosional. Ketika kamu menciptakan kebiasaan untuk hadir, lalu tiba-tiba menghilang, otak orang yang biasa melihatmu akan mencari-cari keberadaanmu. Ini seperti orang yang biasa mendengarkan lagu setiap pagi, lalu suatu hari lagu itu tidak diputar lagi. Rasanya ada ruang kosong yang mengganggu. Dan itulah yang kamu ciptakan, ruang kosong. Tapi ini bukan ruang kosong biasa. Ini adalah ruang yang sudah kamu isi sebelumnya dengan kesan, kedalaman, kehangatan, dan rasa penasaran. Maka saat kamu menghilang, ruang itu tidak jadi sunyi, tapi jadi penuh dengan kenangan. Dan kenangan itu, mau tidak mau, akan muncul kembali dalam benak mantanmu. Mereka akan mulai menelusuri unggahan lama. Mungkin membuka ulang foto-foto story yang sempat mereka simpan diam-diam. Membaca ulang caption-caption reflektifmu. Atau bahkan menanyakan keberadaanmu lewat teman-teman bersama. Inilah saat di mana kamu paling kuat. Saat kamu tidak bicara apa-apa, tapi orang-orang tetap membicarakanmu. Kamu harus paham, keheningan bukan tanda kamu berhenti. Tapi justru saat kamu sedang menanam efek paling dalam. Karena orang yang terlalu sering tampil, mudah ditebak. Tapi orang yang bisa mengatur kemunculannya, justru menciptakan aura misteri. Dan misteri itulah yang memancing rasa penasaran berulang-ulang. Dan disinilah kamu bisa menambahkan satu elemen terakhir, kemunculan kembali yang elegan. Setelah beberapa waktu diam, kamu kembali muncul. Tapi bukan dengan sesuatu yang heboh. Cukup satu unggahan sederhana. Misalnya foto kaki kamu di atas rumput pagi. Atau langit sore di luar jendela. Atau meja kerja dengan buku terbuka. Captionnya bisa sesingkat, "Hidup itu seperti matahari, kadang sembunyi, tapi tetap bersinar di balik awan." Atau, "Diam bukan karena lelah, tapi karena sedang mendengar suara diri sendiri." Dan seketika, orang-orang yang selama ini menunggu akan langsung tersentuh. Karena mereka merasa sedang diajak kembali dalam dunia ceritamu. Termasuk mantanmu. Bisa jadi, pada saat kamu muncul kembali, mereka akan langsung membuka akunmu, melihat dengan teliti, mencoba membaca makna di balik setiap kata, dan mulai berpikir ulang. Dia sekarang bukan cuma lebih menarik, tapi juga lebih sulit dijangkau. Dan di titik itulah, mereka tidak lagi sekadar teringat. Mereka rindu. Tapi kamu sudah tidak lagi berada di tempat lama. Kamu sudah jauh melangkah, lebih bijak, lebih kuat, dan lebih tahu nilai dirimu. Dengan ke-10 langkah ini, kamu bukan hanya berhasil membuat mantanmu kepikiran terus, tapi kamu telah menciptakan versi terbaik dari dirimu, yang bahkan kamu sendiri mungkin belum sempat kenali dulu saat masih bersamanya. Sekarang, kamu bukan lagi bagian dari masa lalu mereka. Kamu adalah kemungkinan yang tak sempat mereka perjuangkan, dan kini menjadi penyesalan yang terus mereka bawa dalam diam. Dan itulah bentuk balas dendam paling elegan.